Yo, arigatou gozaimasu. Ya, kali ini saya sebagai konten kreator Jepang ya. Saya sebagai food review khusus buah-buahan. Kali ini saya ingin mereview makanan set food ya. Saya akan mengambil alih studionya atau kursi panasnya si Mamang ya. Jadi kita kali ini pengen review set food yang diduga set food ya. Jadi ini makanan Jepang. Mohon maaf kakek. Ini jangan-jangan rambutnya dia yang kemarin kita temuin ada di itu Anda. Ya ada di mana? Gue kemarin review set food center. Yo, assalamualaikum, balik lagi di channel Mamang Kuliner, channel yang sangat disayangi UMKM dan juga usaha influencer. Ya kali ini gue ingin mereview masakan-masakan Jepang sebenarnya ya. Jadi sebenarnya tadi gue lagi random pengen nyari set food gitu kan, tapi gue pinpoint ya, gue taruh lokasinya itu di rumah sakit, deket-deket rumah sakit. Rumah sakit mana? Ada deh. Oke, gue taruh di rumah sakit. Dan gue nyari yang sekitaran situ coy. Dan gue menemukan ada sebuah resto yang menjual masakan-masakan Jepang, terutama sushi dan ramen. Dan pas gue liat ratingnya juga cukup kecil ya. Di sini 2,9 dari 5. Dan komen-komen terbarunya cukup wadidaw gitu loh. Mungkin gue langsung bacain aja kali ya komen-komennya. Ini ada komen pertama ya. Dia bilang, untuk harga yang diberikan sangatlah buruk dari semua sisi. Presentasi, kesegaran, rasa, semuanya bisa jauh dikembangkan. Terus ada yang komen juga, parah sih ayam yang katanya katsu buat di mie hanya lebih gede dikit dari jempol. Itu pun keras. Syukur tolong sama rasa kuahnya, sushinya kecil dan kurang fresh, not recommended, lebih perbaiki kualitas produk walau itu buat dijual. Nih katanya nasi sushi juga terlalu lembek, gak sesuai banget dengan yang ada di gambar, untuk kelengkapan porsi, untuk rasa mayan oke, asik. Ada Maya nih. Di dalam sushi ada rambut bro, tolong kebersihan dicek lagi. Baru kali ini pesen ramen di resto ini, di kuah ramennya banyak semut, dan itu ayamnya udah nggak layak buat dimakan ya mbak, mas, hitam banget, bau, berair, tolong diperhatikan lagi dari kitchennya. Saya pembeli baru loh, jujur kecewa. Tolong dijaga dan diperhatikan lagi dari kebersihannya, kecewa banget. Oke, jadi di sini gue udah pesen ada sushi platter sama ramen yang banyak dibeli para pembeli gitu ya. Yang paling recommendednya gitu loh. Oke, mungkin gue langsung mulai aja buat review ramennya. Di sini ada chicken katsu miso spicy ramen. Ini harga di ojolnya tuh 53.900. Ya, di markup 20% perkiraan mungkin sekitar di 42 ribuan kali ya. Ya sebenarnya harga-harga standar ramen. Cuman kalau menurut gua dengan ramen dengan harga segitu, packagingnya harusnya udah nggak pakai kotak mika lagi sih. Ya namanya plastik-plastik gitu loh, plastik mika-mika begitu kayak bungkus buat bihun pagi anjir. Ini harusnya kayaknya kalau udah kelas ramen, harga udah mulai segitu, kayaknya udah mulai pakai paper bowl sih minimal. Kalau kita lihat deskripsinya, ini ramen katsu dengan kuah panas miso spicy, terus pakai topping chicken katsu, kamaboko, green onion, sama wakame. Kalau dari segi tampilan sih sepertinya menarik gitu ya. Ini juga kuahnya dipisah, jadi tadi gue baru panasin kuahnya pas mau makan, ini baru gue tuang gitu loh. Oke, mungkin gue bakal netralin dulu mulut gue ya. Katanya bang, request nama gelas gesngek, gue gak tahu itu ya bahasa mana ya. Atau emang namanya gesngek gitu ya. Dia mantan bos gua yang pelit dan juga sombong. Kita minum dulu ya. Bismillah. Pantesan kamu dipecat. Yuk kita cobain. Ini dia ramennya seperti biasa. Gua kalau makan ramen tuh selalu nyicipin kuahnya dulu. Ini aromanya sih aroma ini banget ya. Aroma fermentasi kedelai banget. Kayak aroma tauco. Kita cobain ya. Bismillah. Spicy miso. Iya, kayak rasa-rasa fermentasi kedelainya tuh main. Rasa-rasa kedelainya. Asin-asinnya sih pas di gua. Rasa spicy-nya dapet, tapi spicy lada aja sebenarnya ya. Jujur gua kurang suka aroma ini sih, aroma rumput laut yang basah begini. Kayak bau amis ya. Itu preferensi aja sih guys, mohon maaf. Biasanya kalau rumput laut yang nori-nori yang kering gitu ya, itu baru gua demen. Kita cobain. Let's go. Tekstur mie-nya sih yang kurang oke kalau menurut gue ya. Ini baru gue tuang kuahnya loh guys. Teksturnya tuh kayak mie rebus mie instan nih. Tapi dalam keadaan yang udah, lu kelamaan, udah banyak gitu. Kayak kelamaan rebusnya. Kuahnya sih not bad deh, kuahnya, seriusan. Tadi sih kalau baca di komennya ada yang bilang katsu nggak lebih gede dari jempol. Kalau gue lihat katsunya sih normal ya. Katsunya normal coy. Kayak katsu pada umumnya dipotong-potong. Cobain katsunya. Emang daging si dadanya nggak tebel ya. Ini tuh kayak dada, tapi dibelah lagi jadi dua. Dada boneless kayak dibelah lagi jadi dua, jadi kayak udah tipis. Nah tapi kalau gue lihat,
gue tidak mengalami seburuk yang komentator atau konsumen sebelumnya alami gitu coy. Yang katanya udah nggak layak, berbau, hitam. Ini menurut gue katsunya masih oke-oke aja. Aduh. Bukan tipe katsu yang enak banget gitu, tapi oke lah gitu loh. Untuk ramennya sih, kalau menurut gue ya, bukan tipikal yang set tidak tertelan gitu, yang kayak busuk banget gitu, enggak. Tapi menurut gue ini tipikal ramen yang gue habis nyobain, gue gak mau beli lagi. Dah itu aja sih. Dengan harga segini kayak banyak banget opsi-opsi ramen enak gitu kan. Ini kayak bakal kalah saing kalau menurut gue dari segi kualitas gitu ya. Dan harganya kurang kompetitif dengan kualitas yang diberikan. Oke, ini dia masuk ke masternya. Di sini banyak yang komplain itu bukan soal ramennya doang, tapi yang paling banyak itu komplain soal sushinya. Nah, di sini gue udah beli sushi platternya. Kita cobain sushi platternya. Oke, menu berikutnya yang udah gue beli di sini ada sushi platternya. Ini isi 20 pieces. Ini harga di ojek online-nya 158.900. Gue hitungin perkiraan harga normal ya. 127.000. Wah, mahal juga ya. Ya kita cobain dulu ya. Ini dia udah lengkap juga sama soyu, sama wasabinya. Wasabi, tentang soyu, jadi wasabi. Oke, kita cobain di sini untuk isi platterannya tuh. Jadi lucunya, nah dia tuh demen banget pakai beginian ya. Udah kayak beli nasi uduk pagi, udah gue bilang dah. Nasi uduk, beli bihun pagi, 127.000 harusnya pakai yang minimal yang mika hitam itu, nggak sih lo yang atasnya transparan. Harusnya yang kayak gitu nggak sih? Atau box lah. Ya sih harusnya udah box sih. Oke, kita bacain aja ya. Ini isinya tuh ada aburi tuna roll, terus ada salmon boom mayo. Oh ini kali ini ya, salmon boom mayo nih. Terus ada chicken katsu roll. Sebenarnya sih kalau gue lihat dari gambar ya, gue nggak tahu ini berarti bukan gambar punya dia nih. Soalnya kalau lihat di gambarnya tuh gak mirip sama sekali coy. Yang cheese roll itu, yang katsu cheese roll itu harusnya di atasnya tuh cheese, tapi dia bentuk sushinya tuh tau kan yang di luarnya ada norinya. Jadi di luarnya ada norinya, di atasnya dikasih keju. Kalau di sini bentuknya begini, terus kejunya juga kayak ini ya, kayak ditetesin pakai sumpit. Oke, gue cobain dari yang ininya dulu kali nih, salmon boom mayo. Boom, ada boomnya nih. Mana boomnya? Harusnya kalau boom mayonya banyak ya. Bukan boom nih, kentut. Ini salmon di roll gitu ya. Itu nasinya, bisa kalian lihat. Di atasnya dikasih tobiko, terus ada mayo, tapi nggak banyak sih, nggak bisa dibilang boom juga. Oke, cobain. Bismillah. Wah. Untuk salmonnya sih nggak kerasa bau-bau gimana ya. Kayak amis-amis salmon normal kayak biasanya sih yang gue rasain. Cuman yang menurut gue set itu di nasinya sih. Nasinya banyak banget coy, asli. Ini kayak gue belum kasih dia soyu, baru makan polosan begini. Nasinya tuh kepiar di mulut. Kayak terpisah, per butirnya tuh terpisah gitu loh. Dan selain nasinya yang banyak yang nggak cocok dijadiin sushi gitu ya. Ini dia terlalu, kayaknya penyebabnya salah satunya dia terlalu banyak ngasih komposisi cuka di nasinya. Jadi nasinya asem bener, sumpah rasanya tuh asem. Asemnya sih bukan asem basi, tapi asem cuka. Dan rasa asemnya tuh terlalu overpower menurut gue. Gue baru pertama kali makan sushi asemnya asem-asem ini gitu loh. Chicken katsu cheese roll. Oh ini chicken katsu cheese roll ya. Cobain lu. Di gambarnya cheese-nya luber-luber di atasnya, pas di sini ya Allah. Tuh, nasinya emang jelek tuh, disumpit aja susah. Kayak mana? Ini udah harga 100, sudah tuh tadi, cepet 50. Ini tidak bisa disumpit guys. Sumpah dah. Tuh, kalian bisa lihat nasinya ya. Ini kayak bekal bocah. Lu kakek Sugiono lihat ginian ya, balik kerja dijadi Jav anjir. Sudah tidak menjadi food content creator spesialis buah. Balik kerja menjadi syuting Jav ya. Maksudnya ini apa? Jav itu kan Japanese animal video. Oke. Nah ini kalau dilihat di dalamnya itu kalau aku lihat ya ada rumput laut gitu ya. Kelihatan nggak sih dari kalian? Oh nggak lihat ya? Ini nasinya sumpah ya guys, kayak nasi biasa, bukan kayak nasi sushi. Tuh kalau dilihat tuh ada rumput laut, ada timun curry ya, terus ada crab stick ya kalau gue lihat ya. Ya cobain aja deh ini. Tuh kalau kalian lihat juga ini chili sauce-nya, wah Allah tuh. Tuh nasinya tuh belum dituang soyu sudah rapuh.
Tuh. Kita cobain dah. Gue makannya, ini mohon maaf nih. Emang dipaksa, makannya pakai tangan, bukan pakai sumpit. Ya cobain. Skuy. Cukanya sih kurang ajar, sumpah. Tekstur nasi udah kayak nasi warteg ya. Ini gue curiga sushi bahari anjir. Ketika masuk mulut tuh yang kerasa apa? Cuman bau timun. Gak ada tuh chisos apa chisos ente? Spicy aburi tuna roll. Oh bukan deng, yang ini yang spicy aburi tuna roll coy. Sorry gue salah. Nah sekarang yang pengen gue cobain itu yang chicken katsu cheese roll. Berarti ini, oh ini dia pakai spicy mayo. Ya oh, ini kalau kalian main lihat ya spicy mayonya. Nih. Tadang, gak ada. Ini lihat di nasinya. Gue bilang ditetes pakai sumpit. Gue curiga abangnya bukan ngolesin ini ya, bukan diolesin di apa namanya saus ya, dibangkis. Nih lihat ya, gue bedah nih ya. Tuh, wow ada saus. Kita angkat ya. Di pinggirnya doang. Anjir. Kan gue bilang lagi bangkis. Disuruh ngisi tuh. Lihat ini paling parah nih. Gue angkat ya. Das. Di ujung bisa-bisanya. Ini gimana dia ngisi sausnya sih, bingung gue. Ini chicken katsu cheese roll. Jadi ini di atasnya kayaknya pakai ikan juga ya. Tuna atau salmon tahu nih. Nah dalamnya tuh ada kremesan ya. Kayak ada tepung goreng gitu loh. Terus tetap dapat timun curry sama rumput laut. Kok dibilang cheese roll, mana kejunya? Ini tuh kayak lebih kayak mayo murah ya. Yang kemarin kita temuin di set food hotdog gitu-gitu loh. Lihat tuh mayonya. Mayo bening, maning. Itu cobain dah. Buat harga sekian, 150.000. Mantep lah pokoknya lah, recommended. Ini gue kembali menggunakan cup halal gue ya. Tuh. Ini cup halal. Jadi ini cup halal ini punya gue. Emang gue carinya yang halal. Kita tuang soyunya. Dikit aja. Bentar. Ada something wrong dengan soyunya coy. Bentar ya. Anjir, ini kecap asin Indonesia anjir. Bukan kecap asin yang buat sushi. Ya gue tahu pasti lo bilang soyu kan emang kecap asin bang. Tapi ini kecap asin yang biasa dipakai buat bubur, buat nasi goreng. Ada di sushi gitu loh. Gue kaget kagak nyambung bosku makan. Tuh, kayak biasa di bubur. Yang menurut gue sushi ini jelas-jelas set. Rating gue ini approve set sih. Segitu aja video kakek kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam buah-buahan.